Halo para penggemar anggrek, apa kabarnya? Kembali lagi di Robert Orchid. Pagi hari ini saya mau spill anggrek saya yang hari ini sedang berbunga. Anggrek ini adalah anggrek jadul yang memang dendrobium jadul yang memang sudah hampir 100 tahun ya hybridnya, dan apa namanya, dan ini sudah jarang ditemui oleh eh, kalau teman-teman ke beberapa pusat anggrek itu jarang ditemui, jarang ada yang jual juga. Anggrek ini kalau dibilang cukup langka dan sangat indah, berbeda dengan anggrek nobile. Walaupun ada kesan yang sama ya, nobile itu juga bentuknya seperti ini, tapi anggrek ini sangat berbeda dengan nobile ya, dari batangnya pun berbeda. Dan saya akan memberitahu kepada teman-teman bagaimana perawatannya. Dan ini anggrek apa? Ini adalah anggrek Dendrobium Gaton Sunray ya. Anggrek Dendrobium Gaton Sunray ini adalah anggrek jadul yang saya punya sudah lama, sekitar 3 atau 4 tahun yang saya pelihara. Dan memang anggrek ini itu berbunganya musiman ya. Jadi teman-teman kalau punya anggrek ini ya, kok lama berbunganya ya gitu ya. Ya memang lama karena memang anggrek ini berbunganya itu setiap akhir tahun, biasa di ber itu dia akan berbunga. Contohnya sekarang ini bulan Oktober ya, Oktober berbunga. Dan anggrek ini juga hampir sama seperti beberapa dendrobium lainnya, dia ketika berbunga itu pasti ditandai dengan gundul. Jadi yang gundul itu, batang yang gundul itu bukan karena dia mati, tapi memang dia tua. Nanti ketika sudah tua dia akan memunculkan antara keki ataupun bunga. Contoh ini nih, ini ada keki ya. Saya juga ada beberapa lagi keki, memang selalu tumbuh, dan saya ada beberapa splitannya juga seperti itu. Nah, kita akan bahas untuk Gaton Sunray ini nih ya. Kita akan bahas untuk bunga. Kita lihat petalnya dan sampai kuntum bunganya ini tebal, sangat tebal ya, dan juga wangi ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada warna merah berbulu, lalu lidahnya juga berbulu seperti itu ya. Dan ini besar ya, besar, ini besar. Ukurannya hampir sama seperti anggrek bulan mini ya, ukurannya itu hampir sama seperti anggrek bulan mini. Kalau ini tuh, ini bahkan besar banget, ini sampai kayak anggrek bulan ya, anggrek bulan yang pada umumnya ya. Ini besar nih tuh. Dan anggrek ini suka panas, anggrek ini sangat suka panas. Jadi teman-teman jangan taruh anggrek ini di tempat yang teduh. Kalau saya anggrek ini saya taruh di full sun full rain ya. Dia sangat suka di full sun full rain. Nanti dia ada musimnya, dia akan berbunga itu di bulan yang tadi saya sampaikan, di bulan Oktober. Di belakang bunga itu dia kuning pure ya. Dan ini saya dalam satu batang itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kuntum. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, di sekitar angka 6 atau 7 ya. Dan selanjutnya saya akan bahas mengenai media tanam. Media tanam yang saya gunakan itu menggunakan ini, karena sudah lama ya, ini sudah banyak lumut. Ini menggunakan pakis cacah. Jadi pakis cacah itu saya taruh di sini gitu ya. Ini lumut-lumutnya nih. Pakis cacahnya itu saya taruh di sini, lalu tumpuk seperti ini aja. Dan pure pakis cacah ya. Ini bisa di split nih. Dan anggrek ini memang kalau di split itu mudah ya.
ciri khas Dendrobium, yaitu kalau di split itu mudah seperti itu, dan dia sangat sering mengeluarkan keki ya, keki, dan dia kebal, dia kuat, ini anggrek ini kebal banget terhadap penyakit ya. Contoh ini udah busuk ya, tapi dia nggak menular ke teman-teman yang lain gitu ya. Ini nanti bisa kita cabut nih, ini kita bisa split anggrek Dendrobium sunrise. Gimana cara splitnya? Gampang, gini aja tuh, nanti bisa kita manfaatin, bisa kita adakan lagi. Dan ini ada anakan nih, ini ada anakan nih, ini ada anakan, ini ada keki baru nih, ini ada keki baru tuh seperti itu. Dan ini batang baru ya. Untuk anggrek ini tingginya maksimal segini ya, dia tidak tinggi-tinggi banget ya, nggak seperti anggrek-anggrek keriting lainnya seperti itu. Untuk saya yang tinggal di daerah Bekasi itu cocok untuk anggrek ini dipelihara ya. Anggrek ini saya dapat juga harga lumayan nih, waktu itu saya beli itu sekitar 500.000, saya lupa 300 sampai 500 lah ya, di range angka segitu ya. Dan ini saya sudah punya banyak anakan, karena dia selalu tumbuh keki-keki, atau dari sini yang bisa di-split seperti ini nih, seperti ini. Tadi udah saya split nih, nanti saya bisa anakan lagi nih. Jadi walaupun ini tidak ada akar ya, akarnya sudah akar mati, tapi ini bisa saya akali untuk dia tumbuh ya, seperti itu. Dan anggrek ini yang tadi saya sampaikan, anggrek ini sangat kebal terhadap penyakit, terhadap virus, dia kebal. Kalau teman-teman lihat ini anggrek ini tuh, lihat ini kena apa namanya, kutu gajah nih, tapi dia nggak masalah sih nih, daunnya tuh kenapa namanya spider apa gitu, lupa saya ya, tapi dia nggak masalah nih, dia selalu berbunga kondisinya. Dia memang musimnya berbunga, dia berbunga gitu ya. Dan punya anggrek ini teman-teman santai aja, cocok buat teman-teman yang malas untuk siram, karena ini seharian nggak disiram nggak apa-apa, 2 atau 3 hari masih oke gitu ya. Karena ini kemarin ini saya tinggal ke Jawa, kebetulan saya ada tugas hampir seminggu, ini tidak saya rawat, tidak saya siram, dia malah jadi malah bagus gitu ya, bukan jadi lebih bagus, malah bagus, akarnya tetap hidup tuh, akar hidup, tumbuh keki baru seperti itu ya. Ini anggrek saya, Dendrobium Gaton sunrise. Saya bisa bilang bahwa anggrek ini sudah mulai rare, anggrek ini sudah mulai jarang orang yang punya, karena serangan anggrek-anggrek Thailand ya, seperti itu. Berbeda sama nobile, kalau nobile itu harus di tempat yang dingin, kalau ini tempat yang panas bisa, seperti itu. Fimbriatum juga berbeda ya, walaupun secara telurnya tuh hampir sama gitu ya, seperti itu. Nih saya coba mau cek nih, semoga di sini saya bisa tumbuhkan tumbuhkan akar di sini nih, semoga nanti bisa nih. Ntar saya coba rancang-rancang, saya coba akalin, siapa tahu bisa, tapi biasanya bisa. Bahkan saya sudah hampir berhasil bikin Grammatophyllum scriptum ya, scriptum itu tumbuh batang, tumbuh calon bibit di sini nih. Itu saya iseng-iseng ternyata berhasil. Oke, sekian dari saya, Dendrobium Gaton sunrise. Semoga teman-teman dapat ilmu yang baik ya. Semoga teman-teman apa yang saya paparkan ini mengenai anggrek saya, teman-teman dapat manfaat. Saya mau sampaikan bahwasannya
saya bukan nursery, saya hanya pencinta hobi anggrek, tapi saya juga jualan anggrek. Saya lebih jualan anggrek itu anggrek bulan gitu ya. Saya juga merental anggrek. Kalau teman-teman ada instansi pemerintah atau ada instansi perusahaan ya, itu bisa hubungi saya untuk rental anggrek bulan. Kalau saya rental anggrek bulan sekaligus pencinta anggrek. Saya hobi banget sama anggrek ya. Ini adalah tanaman saya. So teman-teman, Gaton Sunray ini adalah, kalau teman-teman komplain terhadap apa yang saya sampaikan, paparkan, atau ketidaksetujuan, teman-teman bisa komen. Kalau teman-teman suka, teman-teman bisa like, dan jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung channel ini. Dan yang pasti, apa yang saya paparkan ini adalah pengalaman saya pribadi. Saya selalu mencoba dalam hal merawat anggrek, sehingga ini adalah keberhasilan saya dari proses belajar saya ya. Jangan lupa terus mencoba, jangan lupa terus berkreasi, jangan takut anggreknya mati ya, tapi terus belajar untuk kita mendapat salah satu cara. Jangan hanya pakai satu cara. Kalau orang lain bilang A, teman-teman harus coba yang B gitu ya, karena kita harus terus mencoba. Kalau kita tidak mencoba, kita nggak akan belajar, kita nggak akan tahu merawatnya ya. Saya dari Bekasi yang panas. Untuk teman-teman yang daerah dingin, mungkin bisa juga taruh di full sun full rain gitu ya, bisa langsung dijembrengin di tengah panas gitu ya. Jangan ditaruh di tempat yang ada naungan. Saya di Bekasi langsung nih, kalau kira itu saya bisa berhasil, berarti di tempat yang dingin juga bisa. Kemungkinan seperti itu, karena teman saya ada yang di Bandung juga ini berhasil. Sekian dari saya, terima kasih untuk waktunya. Salam Robert Orchid. Jangan lupa terus berkreasi, jaga kesehatan, sehingga kita menjadi pribadi yang kreatif. Dadah.